Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Mudah-mudahan anak-anak semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran kali ini. Nah, sebelum itu Ibu ingin mengecek terlebih dahulu kehadiran anak-anak semuanya. Apakah di sini anak-anak hadir semua? Ya, alhamdulillah ya, anak-anak di sini hadir semuanya. Mudah-mudahan kehadiran ini tetap berlanjut hingga akhir pembelajaran kita nanti. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat untuk kita sendiri dan untuk lingkungan kita sekitarnya. Ya, berdoa menurut kepercayaannya masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum itu Ibu ingin bertanya nih kepada anak-anak, apakah ada yang masih ingat minggu sebelumnya kita membahas materi apa ya? Ya, benar sekali. Minggu sebelumnya kita membahas materi tentang operasi penjumlahan bilangan bulat. Nah, sekarang kita akan memasuki materi baru. Sebelum kita memasuki materi baru, di sini Ibu ada sebuah benda yang ingin diperlihatkan kepada kalian semua. Mohon diperhatikan baik-baik ya. Nah, benda yang ke satu di sini ada apa? Ya, di sini ada uang koin. Nah, benda yang kedua, ya, di sini ada solatif. Nah, dari kedua benda ini memiliki persamaan, yaitu dalam bentuknya. Nah, bentuknya coba apa persamaan dari kedua benda ini? Ya, benar sekali, bentuknya itu lingkaran. Nah, hubungannya dengan materi kita kali ini yaitu kita akan membahas tentang unsur-unsur lingkaran. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini agar siswa-siswa semua di sini bisa memahami apa itu unsur-unsur lingkaran. Lalu bisa menjelaskan kembali dari unsur-unsur lingkaran dan siswa mampu mengidentifikasi persoalan dari unsur-unsur lingkaran. Lalu bisa menyelesaikan persoalan dari unsur-unsur lingkaran tersebut. Oke, sekarang kita akan membahas materinya. Seperti yang Ibu sudah singgung di awal, kita akan membahas materi tentang unsur-unsur lingkaran. Untuk contoh-contoh benda yang berbentuk lingkaran, tadi Ibu sudah tunjukkan ya, di situ ada uang koin, ada solatif. Nah, contoh-contoh lainnya itu sebenarnya masih banyak ya yang ada di lingkungan sekitar kita. Anak-anak bisa cari sendiri untuk benda-benda yang berbentuk lingkaran ya. Nah, di sini Ibu ada sebuah lingkaran. Nah, sebelum kita ke unsur-unsurnya, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu, apakah ada yang tahu apa itu lingkaran? Ya, mungkin ada yang mengatakan lingkaran itu ya bentuknya bulat, ada lingkaran itu ya bentuknya lingkaran, ada lingkaran itu seperti tutup toples. Nah, itu semuanya benar ya, anak-anak. Di sini Ibu akan menjelaskan pengertian sebenarnya dari lingkaran itu apa. Lingkaran adalah kumpulan titik-titik pada bidang datar yang jaraknya sama pada suatu titik tertentu. Nah, itu dinamakan lingkaran. Nah, sekarang kita akan bahas unsur-unsurnya. Nah, unsur yang pertama, di sini ada titik pusat. Nah, bisa dilihat yang merah ini dinamakan titik pusat. Bisa kita simpulkan bahwa titik pusat itu merupakan titik yang berada di tengah lingkaran. Ya, tadi lihat ini titiknya di tengah ya. Ini dinamakan titik pusat. Lalu unsur yang berikutnya itu ada jari-jari. Ini jari-jari ya anak-anak. Nah, garis lurus ini dinamakan jari-jari. Berarti kita bisa simpulkan jari-jari yaitu garis lurus yang menghubungkan titik pusat dengan titik pada lengkungan lingkaran. Nah, itu dinamakan jari-jari. Lalu unsur yang berikutnya itu ada diameter. Nah, garis yang ini yang panjang ini dinamakan diameter. Diameter yaitu garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran. Nah, ini menghubungkan titik yang lengkungan di sini sama di sini ya, yang melewati titik pusat. Nah, itu dinamakan diameter ya. Lalu untuk unsur yang selanjutnya itu ada busur. Nah, busur ini yang ini nih. Nah, ini dinamakan busur. Nah, busur itu merupakan garis lengkung pada lengkungan lingkaran.
atau merupakan keliling dari lingkarannya ya. Ini dinamakan busur. Lalu unsur yang selanjutnya itu ada juring. Nah, juring itu nih daerah bidang datar yang dibatasi oleh dua jari-jari dengan busur. Nah, itu dinamakan juring. Lalu yang berikutnya itu ada tali busur. Nah, ini tali busurnya ya anak-anak. Tali busur itu merupakan garis lurus yang menghubungkan dua titik dari lengkungan lingkaran. Nah, itu dinamakan tali busur. Lalu unsur yang selanjutnya, nah di sini ada tembereng. Yang daerah hijau ini dinamakan tembereng. Nah, berarti tembereng itu daerah pada bidang datar yang dibatasi oleh tali busur dengan busur dengan busur lingkaran ya. Itu dinamakan tembereng. Lalu unsur yang selanjutnya itu ada nih apotema ya anak-anak. Ini unsur yang terakhir. Di sini ada apotema. Itu garis terpendek yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur. Nah, itu dinamakan apotema. Nah, sekarang kita sudah mengetahui apa aja itu unsur-unsur lingkaran. Nah, setelah itu kita sama-sama ya, kita akan menjawab sebuah pertanyaan yang dari Ibu ya. Kita akan identifikasi semuanya. Nih, misalnya ada sebuah soal. Di sini misalnya ada sebuah jari-jari yang panjangnya 4 cm. Kira-kira diameternya berapa ya? Nah, gak usah khawatir ya anak-anak. Untuk cara menghitungnya itu tidak sulit ya. Kalau kan jari-jari tadi disebutkan bahwa 4 cm ya. Terus yang ditanyakannya itu diameternya. Kan tadi ini jari-jari itu diameter itu diameter itu 2 kalinya dari jari-jari. Jadi kita tinggal kalikan saja. Tadi kan jari-jarinya 4 cm dikalikan 2. Jadi berapa? 4 kali 2? Ya, 8. Jadi diameternya itu ada 8 cm ya anak-anak. Ya, sudah dipahami sampai sini? Oke, lanjut yang soal yang berikutnya. Coba, jika diameternya itu 12 cm, berapakah lingkarannya? Ada yang tahu? Tadi kebalikannya ya. Kalau diameter itu 2 kalinya dari jari-jari, berarti kalau kita tanyakannya jari-jari, kita tinggal bagi saja, tinggal dibagi 2 ya. Tadi kan ditanyakannya jari-jarinya ya. Terus yang diketahuinya itu ada 12 cm diameternya. Jadi tinggal 12 dibagi 2. Berapa? Iya, pinter ya. 12 dibagi 2 itu 6. Berarti diameternya itu 6 cm. Ya. Sampai sini paham kan anak-anak? Nah, itu sedikit soal dari Ibu agar kalian memahami ya, tidak hanya unsur-unsurnya saja. Jadi nanti bisa mengidentifikasi sebuah soal dari unsur-unsur lingkaran dan cara penyelesaiannya juga. Cukup mudah bukan? Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, apakah di sini ada yang ingin ditanyakan tentang materi yang tadi sudah kita bahas semuanya? Misalnya mungkin ada yang belum dimengerti, ada yang belum dipahami, atau belum paham sama sekali. Tidak apa-apa ya, tanyakan saja kepada ibu ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oh, tidak ada ya. Berarti anak-anak di sini benar-benar sudah memahami ya tentang unsur-unsur lingkaran ya. Wah, anak-anak semuanya pada hebat-hebat ya. Sudah bisa memahami tentang unsur-unsur lingkaran itu apa. Lalu tadi ya, sudah bisa unsur-unsur lingkaran itu apa aja, sudah bisa menyebutkan ya. Lalu tadi juga sudah bisa mengidentifikasi dari persoalan tentang unsur-unsur lingkaran, lalu cara penyelesaiannya juga ya. Benar-benar hebat untuk kalian semua ya. Itu tadi ya, unsur-unsur lingkaran ada 8 macam ya dari unsur-unsur lingkaran ya. Tadi ada
titik pusat, ya ada jari-jari, ada diameter, terus ada busur, ada tali busur, ada juring, ada tembereng, dan ada apotema. Sekarang kita sudah di penghujung kegiatan pembelajaran. Ibu ingatkan ya kepada kalian semuanya agar materi ini tidak dilupakan, namun tetap dipahami berulang kali sehingga kalian benar-benar paham ya. Bisa dipelajari lagi di rumah dengan didampingi atau diminta bantuan dengan orang tua, kakak, maupun saudara ya. Itu nanti kalian agar ilmunya benar-benar bermanfaat ya. Jadi tidak hanya sekarang saja dipelajarinya, tapi tetap harus dipelajari di rumah ya. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dari ibu ya, maupun itu kesalahan baik sikap maupun kata-kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.